Bu? Jawablah, kan tinggal kau jawab, suka tidak paham. Pahamkanlah kami kemana keilahiannya ketika dia mati, dikafani. Ya, Kemana keilahian? itu udah dijawab. Kan berapa kali dijawabnya? Aduh, silakan lah yang lain. Berarti kau iman buta lah. Silakan. Sekarang begini, Assalamualaikum, adik. ketika saya Waalaikumsalam. Dengerin aja dulu Sekarang- jawabannya coba. Enggak ada Sekarang jawaban. begini, Bang. Andai ada ketika saya bagus. tanyakan, ketika saya Kan? tanyakan Tuhan Ibu di Biarin mana? aja dulu. Apa jawaban Ibu? Kang Ana ditanya duluan bro. Waktu Yesus mati, keilahiannya, ketuhanannya kemana? Kalau bicara ilahi itu tidak bicara kemana lagi, Bu, Pak. Kalau masih bicara kemana kesini ke situ nggak paham ilahi berarti. Artinya yang mati itu manusia atau Tuhan? Ya sudah jelas ketika yang mati itu kedagingan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Jalan kebenaran dari awal sudah saya jelaskan. Yesus Tuhan atau bukan? Nah ini masih nanya lagi, ketika disebut jalan kebenaran masih nanya. Yesus Tuhan atau bukan? Jalan kebenaran itu apa menurut Bapak? Jadi yang mati jalan kebenaran, yang mati. Kok yang mati jalan kebenaran? Ini Bapak Yang mati larinya siapa? kemana ini? Yesus itu Tuhan atau bukan? Jalan kebenaran. Oke, yang mati di tiang salib jalan kebenaran. Kok yang Gimana? mati di tiang salib jalan kebenaran? Yang mati di tiang salib jalan kebenaran apa jalan tol? Yang mati itu kedagingan, Pak. Berarti dagingnya tidak selamat. Loh, semua utuh, semua apa? Berarti dagingnya Yesus bukan jalan kebenaran. Loh, siapa juga yang bilang daging Yesus jalan kebenaran? Terus apanya yang Yesus jalan kebenaran? Akulah Yesus jalan kebenaran. Di sini akunya itu merujuk kemana? Itu yang harus Aku itu siapa? dipahami. Aku itu siapa? Nah, pahami oleh Bapak sendiri. Menurut Bapak, Saya nanya kemana kepada arahnya? Anda, aku itu siapa? Nah, kalau aku itu bukan Yesus. Terus yang ngomong aku siapa itu? Ya aku. Akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran siapa itu? Di situ aku. sudah jelas sebenarnya. Siapa? Bagi yang bagi yang Siapa paham. jalan kebenaran itu siapa? Aku. Aku itu siapa? Ya aku. Iya, Aku itu siapa? Aku. Bapak sudah tua masih mencari aku. Aku itu Bingung siapa? juga saya. Nah, coba jawab Anda siapa coba? Akulah jalan kebenaran. Siapa itu? Anda. Saya. Ya. Ya kau sembahlah pantatku jadi Tuhan. Ngapain ku sembah kau? Oke, saya buka celana dulu ya. Lu cium nih, lu sembah pantat gue jadi Tuhan. Emangnya Tuhan itu sesembahan? Lah itu terus Tuhan itu apa? Nggak Lanjut dulu paham Bunda, dia. aku terusin makananku dulu sebentar ya. Terus habisin dia nih orang-orang kayak ini. Di mulut. Keilahian nggak paham dia. Ketuhanan Di nggak mulut itu paham. Tuhan. Mm-mm. Hanya di lidah, sebatas lidah itu mulut apa Tuhan. Kenapa otaknya mereka begini ya? Loh, justru ibu ini sebenarnya yang harus sedikit Ya, kamu menekan tinggal ego. jawab. Simpel kalau kami bertanya tinggal jawab dong. Apa Dari ditanyakan tadi Bang Andi yang jawaban. kutanyakan? Jawab, jangan marah-marah, jawablah. Lu Jawab. jangan marah-marah katanya Bang. Dari tadi memang ada yang marah Bang. Ya silakan jawab dong. Berarti Anda iman Buddha ya. Santai aja. Berarti iman Dari Buddha tadi ya. sudah dijawab. Berarti iman Tapi- Buddha Anda. tapi Iman ibu Anda nggak nggak ada paham. di Bible. Itu iman Buddha, iman Anda buatan manusia. Ya sama saja ketika saya menanyakan begini, di mana Tuhan Ibu? Coba. Saya tanya Anda dulu, selesai itu baru saya jawab. Nah, kan nggak berani menjawab, padahal kan pertanyaannya sangat singkat. Anda aja nggak jawab tuh pertanyaan saya. Ketika Yesus mati, ditombak, dibunuh, ditempeleng, kalahannya di mana? Enggak Keilahiannya kalau Ibu masih tanyakan di mana Ibu? Berarti masih ikut Ilahi. ditempeleng. Berarti yang di dalam dirinya itu ada ilahi ya. Keilahiannya ada, kemudian dia diludahi. Wow. Ibu, kalau Ibu Tempeleng. bicara ilahi Mbak, jadi masih di kafani. dalam dan di luar, Ibu belum ngerti ilahi loh. Bu. Loh, Kalau Ibu saya masih kan mengartikan tanya, ilahi di dalam dan di luar. Ilahian Yesus, kan kau bilang itu kan Tuhan ada ilahinya. Nah, kemana keilahiannya ketika dia dikafani, dikubur dalam gua?
Kemana Nggak keilahiannya ikut terkubur atau kemana? Nggak kemana-mana. Tapi- Itu kan intinya tadi. Ketika ibu masih menanyakan dia kemana Ikut dan di terkubur. mana itu Ikut itu terkubur. ibu belum Di paham mana? keilahian. Dia jelaskan kemana. Itu sudah dijelaskan, artinya yang disebut ilahi itu dia itu meliputi semuanya. Bagaimana mau bisa diartikan ke sana, ke sini, ke situ? Berarti Anda sendiri bingung ya. Kok Ditanya bingung? Justru ibu yang bingung. Begini. Justru ibu yang bingung. begini. Nah, kalau utusan yang Anda tuhankan, kalau hamba yang Anda tuhankan, di mana otak Anda? Yesus hamba. Ada botol. Aduh, naik-naik Paham dulu. lagi. Kalau Yesus itu hamba, kenapa tuhankan? Udah makan nih saya nih. Gua mau nanya kalian semua ini. Diam dulu ya. Jagal sama Laban. Tuhan kamu ada berapa? Nggak ada, nggak kenal untuk Tuhan itu. Cuman Nggak bisa jawab si Laban. Tuhan kamu ada berapa, Ban? Dilah aja itu sebutan Tuhan, nggak perlu. Tuhan kamu ada berapa, bro? Nggak ada. Oke, nggak bisa jawab. Kalau Jagal, masih Tuhan kamu ada menanya- berapa? Kalau masih menanyakan Tuhan ada berapa, itu orang belum mengerti Tuhan, tapi mengaku sudah bertuhan. Kamu bisa jawab nggak sih Tuhan kamu ada berapa? Di situ sudah jelas kalau ahad itu kan Tuhan kamu ada berapa? A1, B2, C3. ahad, tahu nggak ahad itu? Tuhan kamu ada berapa? Ahad itu artinya apa? Tuhan kamu ada berapa? Gimana orang kok nggak oten kok pada nggak bisa bahasa Indonesia ya? Kenapa sih lu nggak bisa ngerti bahasa Indonesia gitu loh? Ditanya sederhana loh itu. Ketika sudah bicara ahad, enggak juga mengerti. Artinya di mana itu surat Al-Ikhlas yang Anda baca selama Kenapa lu ke Al-Ikhlas mempertahankan Tuhanmu? Kamu pakai Bible lah. Pakai Bible dong. Bible itu apa dibuang aja ke kali? Kau nggak mau pakai? Dibuang. Karena Anda Apakah itu Bible ahad itu saja masih nggak Anda mengerti. pergunakan atau tidak? Saya tanya, Kalau Jagal. Al-Ikhlas Apakah Bible itu masih dimaknai berguna buat dengan- kamu? Kalau Woi, Al-Ikhlas Bible itu masih ditandai berguna dengan nggak buat malaikat. kamu? Jawab. Bible itu masih berguna nggak buat kamu? Ditanya Tuhanmu berapa aja bingung kemana-mana. Justru abang yang bingung ketika bicara ahad, abang nggak ngerti padahal itu ada. di Coba surat tunjukkan Al-Ikhlas. kata ahad yang ada di Biblemu. Di mana ada kata ahad di Bible? Di mana? Coba. Di mana ada kata ahad di Bible? Di mana? Ya justru ahad itu saya tanya. Di mana ada kata ahad di Bible, Kucluk? Di mana? Dari tadi kan yang saya tanyakan itu. Di kan mana Al-Ikhlas, ada kata malah di ahad di Bible, Kucluk? Ini kok orang kayak gini kok? Ini dari mana semua lahirnya orang kayak gini ya? Kayak ada sekolah tinggi ilmu kebodohan kali ya. Ini alumni sekolah ilmu kebodohan semua nih, kok bisa ada begini ya? Siapa orang tua Justru anak ini saya ya? bingung tuh begini. Cari orang tuanya deh. Cari orang tuanya ini anak supaya dia masukin lagi dalam kandungan deh gitu loh. Masa dilepas kayak gini nggak ngerti bahasa Indonesia, kagak nyambung, asal ngomong gitu loh. Ditanya apa jawab apa. Muter. Paham. Kenapa orang kayak gini tidak mau ditanya berapa Tuhanmu? Kalau dia bilang satu, pasti pusing. Kenapa kalau dia bilang satu? Karena apa? Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, ada 3. Tapi dia bilang satu. Itu yang Itu membuat jadi mudah, bingung. itu. Jadi nggak mau menjawab to the point. Harus dipersulit. Dia putar-putar Mudah dulu. itu menjawab. Gitu. Itu sangat mudah menjawabnya. Nggak berapa Tuhanmu kalau mudah? Berapa? Iya, ketika dibilang Trinitas itu kan bukan berarti dia itu 3. Terus berapa Tuhanmu? Kalau dikatakan Berapa? Tuhanmu berapa? kalau dikatakan berapa Tuhan? Tuhanmu ya, diam saya dulu sudah kau. tahu. Laban, Jawaban Tuhanmu berapa ahad Laban? itu. Tuhanmu berapa Ban?
Ban, Tuhanmu ada berapa, Ban? Gak ada berapa. Berapa? Gak ada berapa. Ini lebih parah ini semua ini. Kenapa ya? Ya, Alumni ini kok ngumpul di sini? kita alumni ini parah, kok Ciluk ngumpul di sini gitu. Kayaknya ini Bang Andi, kayaknya mereka ini jemaatnya pendeta Rizuli Lubis kayaknya ini. Tuannya Kemungkinan besar. Kadrun ada di mana? Ngumpul di sini orang Kuculuk semua. Tuannya Kadrun ada di mana? Tuannya Kadrun itu Yesus kan Kadrun. Iya, Ada di di surga mana Tuannya tuannya Yesus. Islam itu di mana? Kadrun itu Yesus karena dia di dari gurun. Nah, kenal ya. Tuanmu itu Kadrun. Nah, gua jawab ya. Yesus itu lahir di padang gurun. Di padang gurun itu lahirnya Yesus, bukan lahir di Roma. Jadi kalau bilang Kadrun, Yesus juga Kadrun. Tuhan itu, Tuhanmu. Masih mau kau datang besok? Nggak mau. Kadrun. Kena kan lu? Jawab saja Pak Jagal. Tuhan saya itu ada 3. 1 Bapak, 2 Anak, 3 Roh Kudus. Itu aja gampang kan? Nggak usah muter ke sana, muter ke sini. Sangat gampang, tapi Islam begini seharusnya sudah tahu dengan jawaban saya kalau benar-benar Islam. Berarti Tuhannya 3. Kenapa? Bapak beda dengan Yesus. Yesus manusia, Bapak bukan manusia. Inilah risikonya menuhankan anak orang. Ribet jadinya, jadi blow on gitu loh. Jadi sepanjang lu menuhankan Yesus, lu jadi blow on. Yakin 1000% pasti lu blow on kalau menuhankan Yesus. Kenapa? Yesus ini anak orang. Yesus ini bertuhan. Orang bertuhan lu tuhankan. Nah, bagaimana supaya nyambung? Ya lu harus kembali ke jalan yang benar. Jangan menuhankan anak orang. Kalau kau masih menuhankan anak orang, begini jadinya lu putar-putar ke sana kemari. Karena begini Bang Handi. Memang serba sulit Bang Handi, ya kan? Tuhannya si Jagal ini kan ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Nah, ketiga-tiganya itu memang harus dituhankan Bang Handi. Karena kalau cuma satu yang dituhankan, contoh menuhankan Bapa, Putra sama Roh Kudus tidak dituhankan, ya cemburulah Yesus sama Roh Kudus. Masa cuma Bapa yang dituhankan? Kan nggak adil. Contoh lagi, Yesus yang dituhankan, Bapa sama Roh Kudus nggak dituhankan, ya cemburulah Bapa sama Roh Kudus. Ya persoalannya Kan kalau gitu. menuhankan tiga-tiganya, Tuhannya 3. Tapi nggak mau Itu dia ngaku. masalahnya. Memang kalau Makan 3 ngaku 1. Inilah dia nih, makan 3 ngaku memang 1. kalau tidak paham dengan itu nggak akan sampai ke situ pemahamannya, karena begini, di Islam pun sebenarnya Nggak usah ke Islam Tritunggal, nggak ada urusan. So tahu mau ke Islam kau muter-muter, ada aja lu ditanya apa mau ke Islam, so tahu Islam. Baca Bible aja kagak pernah lu. Diam Mau lu. saya jelasin. Ngapain mau jelasin dari lu? Emang lu pinter. Izin dengan Tadi Iya, kan iya. dia menyentuh kata ahad ya. Qul huwallahu ahad gitu. Katakanlah Allah itu esa. Sementara kalau Alfi mengambil dari Alkitabul Muqaddas Santo Takla, di sini menggunakan kata wahid tuh. Lakin nama ilahu wahid, namun bagi kita hanya ada satu ilah. Terus wanahnu lahu warabbul wahid. Warabbu wahid tuh. Warabbun wahid. Di sana menggunakan kata wahid Bang Jagal, bukan ahad. Kan sudah gue bilang juga, Bibelmu ada kata ahad nggak? Di mana? Di Iya, di dalil yang mana Itu yang kan ada kata ahad? Itu kan abang cuman di framing oleh kata-kata saja. Ahad, esa, itu sama wahid bilang nggak sama nyambung. saja. Oh, nggak usah ke ahad dulu, biar clear. Kau jawab dulu, Tuhanmu ada berapa? Jangan mencela-mencele. Kalau abang masih menanyakan Tuhan ada berapa, abang nggak benar-benar nggak paham ketuhanan berarti. Loh, Yang ada abang berapa paham Tuhanmu? itu hanya dogma tentang Tuhan. Tapi Tuhanmu ada ketuhanan berapa? Ini abang, pertanyaan Coba lu. coba siapa nama Tuhanmu coba? Siapa nama Tuhanmu? Coba siapa nama Tuhanmu?
Tuhan kok ditanya. Bingung kan? Bingung. Memangnya Tuhan seperti itu. Nah itu kan nggak mau jawab. Soalnya kalau dia bilang Yesus, Bapak bukan Tuhan. Kalau dia bilang Roh Kudus, Yesus bukan Tuhan sama Bapak. Bingung kan dia? Enggak. Bingung. Jangankan Tuhan, untuk Mesias saja pun Yesus dilarang diberitahukan. Yesus Laban, Tuhan kamu siapa namanya? Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sedangkan Mesias saja dilarang, apalagi Tuhan. Jadi kamu nggak punya nama Tuhan? Enggak penting bagi saya. Oh nggak penting. Kalau kau berdoa kepada siapa? Kalau Tuhan itu Lu sudah diam dulu, benar, Jagal. artinya Lu kita nanya si Laban. Laban, menuhankan. lu berdoa kepada siapa, Ban? Ya, pada awalnya, Kepada siapa? pertamanya Bapa di sorga dong. Kepada Bapak. Bapak itu nama atau bukan? Bukan, Ya terus siapa namanya Bapak? nggak ada. Jadi nama Tuhanmu nggak ada? Mana ada nama Tuhan? Nggak pernah saya temukan nama Tuhan. Jadi kalau kau berdoa kepada Tuhan yang nggak punya nama gitu, Ya Bapak aja, udah ngerti. Bapak itu nama atau bukan? Bukan, Kalau Yesus nama atau bukan? bukan, Yesus bukan nama. bukan. Tahu malah sakit Tunjuk dia. aja itu. Takut ini. Dia takut ini. Coba Yesus di sana beda. Di ada Yesua, ada Sebenarnya Isa. begini, Bang. Kan bukan Lu diam dulu, Sebenarnya Jagal. begini, Bang. Nah, Enggak Yesus usah bukan nama. jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh ngaji ke Yesus. Ketika saya tanya Abang, Jadi Yesus bukan nama ya, Ban? Ya bukanlah, ada Isa, ada Yesus. Ya nama apa itu? Anaknya Nama. kalau Maria itu anaknya siapa? Anaknya Maria? Ban, Enggak bahas. anak Maria namanya siapa, Ban? Saya enggak mau bahas Maria. Bro, Maria itu Urusan. anaknya siapa? Nama anaknya siapa? Kita yang Enggak tahu saya, takut. enggak tahu. Kenapa ya kumpulan-kumpulan orang sakit ya? Tadi saya sama Bang Juma 2 orang sakit, sini nemu 3 Aku orang yang sakit. bantuin Bang Iya, Andi. Kalau Laban tidak mau jawab, ayo tanya. Tanya Bang Andi. Siapa nama anaknya Maria? Yesus. Yesus. Betul itu. Apa bilang? Enggak betul gimana? Oh, Mana dasarnya coba? Ini Tanya dua aja itu. hotel Siapa sakit itu? ini kayaknya bang. Coba Siang-siang kau bang tanya ini. siapa Ibu Yesus. Ini Parah dua hotel ini sakit silaban. ini. Aku hotel juga ini bang. Ini nah, sakit. ayo. Itu Yesus, nama anak Maria Yesus. Coba tanya Yesus siapa ibunya. Maria Dia jawab ibunya. Maria. Enggak pernah itu. Siapa ibu? Tanya 100 Bang Andi, tanya 100 Bang Andi. Ya, 100. 100 Yesus, diam dulu, Ban. Kamu ini kok hotelnya kok gini banget sih lu? Iya hotel ini ngiri gini nih. Dua ini. Ah, Kacau ini. Hotel sakit ini berdua ini, Bang. Serius. Iya. Parah ini. Yesus bukan Sama nama katanya. yang ketawa. tunjukkan Sama yang 100. ketawain. Tunjukkan 100. Apa ya? Yesus bukan nama. Mamanya Yesus bukan Maria katanya. Bisa jadi bang. Karena kalau nama itu bang nggak berubah-ubah bang. Ya itu dia. Iya. Ban. Kalau diperkenalkan nama itu ya seharusnya seluruh dunia harus mengenal nama itu dan menyebut nama itu bang. Apa yang diperkenalkan malaikat itu kepada ibunya seharusnya itu. Berarti betul juga itu kata Bang Laban itu Yesus bukan nama bang. Yesus bukan nama. Terus Iya. Maria anaknya namanya siapa? Ya kalau Tapi- disebut Yesus itu nama ya artinya kan sudah berubah di Indonesia jadi Yesus. Enggak, Tempat anaknya lain Maria disebut sebenarnya Yesua. gini aja deh. Gini aja deh, Bro. Maria itu anaknya nama aslinya siapa ya? Enggak, kira-kira nama abang ini kalau dibawa ke daerah lain sama enggak namanya? Enggak bisa Bang? berubah dong, Oh, ya tetap. sudah artinya bukan nama Yesus itu bang. Terus anaknya Maria namanya siapa? Enggak punya Ya, bukan nama. nama. Tanpa nama. Nama. Bukan nama. Loh, Iya. berarti Betul itu Baik. bang. Bohong, Laban Bang. itu. Lalu Betul, satu-satu, betul. satu-satu. berarti Kan gini sedikit, loh. Bang, sedikit, Gini loh. sedikit, Bang. Berarti bohong malaikat, kata malaikat, engkau akan memberi nama dia Yesus. Nama itu Yesus tuh kata malaikat tuh di Bibelmu. Petunjuk. Iya, Ibu. Petunjuk. Nama itu kan nggak bisa berubah seharusnya. Ternyata berubah. Artinya bukan nama. Sama yang seperti yang diperkenalkan Musa itu. Nama itu. Sang nama itu. Bisa berubah ternyata ya bukan Gini-gini ya. nama. Bro,
anak Maria itu kan laki-laki tuh, gitu ya. Dia mulai dari bayi sampai dewasa tuh. Nah, waktu dia bayi itu, ibunya manggil apa ke anaknya? Manggil apa ya? Bingung juga aku, Bang. Atau dipanggil, bayi laki-laki sini lu, gitu ya. Umur 3 tahun lah, kira-kira 4 tahun atau 6 tahun deh udah bisa ngomong tuh. Dengerin ya, 6 tahun udah bisa ngomong. Maria memanggil, hai anak laki-laki 6 tahun, sini lu. Kira-kira gitu ya, nggak usah pakai nama. Nanti itu kelahiran Sebenarnya Yesus itu ngajinya paralel nggak usah dengan sampai ke kisah Yesus. Diam dulu lah Ban, diam dulu lah Ban. Lu diam dulu, gue mau ngomong sama 100 dulu. Nah, 6 tahun nih Yesus nih. Ibunya manggil bro. Kira-kira dia manggil anaknya apa? Kira-kira cara manggilnya gimana coba? 100. Nama itu disematkan pada apa, Bang, kira-kira, Bang? Nama itu kan Nama itu identitas kalau orang bro. Jadi gini loh. manusia ini kan Nggak, ini aja deh. Saya ingin memakai akal Anda ini. Pergunakan dikit aja. Iya, Bang. Ya, Maria nih lagi butuh anaknya. Dia mau manggil anaknya. Supaya anaknya nyahut, bagaimana cara Maria memanggil dia? Gak tahu, Bang. Mungkin Yesua gitu, Bang. Woi. Woi, entah apalah, Bang. Atau anak laki-laki sini lu nggak punya nama lu, gitu ya? Ya bisa jadi, Bang. Oh bisa jadi. Oke, baik. Waktu kamu masih kecil nih, umur SMP lah kau ya, pergi sekolah. Kalau ibumu manggil, bagaimana cara ibumu memanggil kamu bro? Ya panggil nama. Nama kamu siapa? Nama lah pokoknya, dipanggil aja nama. Iya, oke lah. Yang bisa dikenali nalarku. Tapi ternyata memang nama ini kan hanya simbol bagi tubuh. Oke. Insan. Gitu, Sekarang Bang. ini Yesus, anak Maria yang laki-laki ini dikenal orang dengan nama siapa? Sebentar itu kisah Banyak, para Bang. rasul. Banyak, Bang. Silakan Alpi, silakan Alpi. Iya, Alfi cuman membacakan satu dalil, silakan ditafsirkan, baik itu mau ditafsirkan nama atau gelar. Prasis pasal ketiga, ayat ke-28. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini Yesus Kristus ini yang mana nama, yang mana gelar? Makanya semua benar, semua salah, Bang. Kalau menurut Bang. Jadi kalau Ini, merujuk aduh, nama, ini, kalau butuh nih. kalau Lain diam kalau dulu. merujuk nama Coba itu buka kan Matius. hanya sandaran kepada sifat. Coba Itu kan buka hanya sandaran kepada sifat Matius, itu. Nah, Matius Coba berapa? coba dalam Matius inilah 1, manusia yang lain ini diam suka dulu. bingung. Diam dulu. Matius 1:21 coba. Matius 1:21. Diam dulu, diam Nih, dulu. Matius pasal 1 ya. Ya nomor Pasal 21. 1, nomor punggung ke-21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia. Anak laki-laki itu Menamai namanya dia? siapa tuh? Menamai dia? Ya, Wis. itu bahasa Indonesia, Bang. Oh, Jangan mau pakai itu, Bang. mau yang Yunani. Mau yang Yunani-nya. Iya, Bang. Oke, baik. Yunani. Alfi, Ayo, izin. Zoroaster yuk, Zoroaster. Zoroaster lah. Mirip tuh. Jangan terlalu jauh, Zoroaster, Bang. 20 detik izin ya. Alfi butuh screenshot barangnya nih. Matius 1:21 tadi dengnya. Iya. Apa-apaan dia ini? Banyak mintanya gitu. Oh, berarti Yesus bukan anaknya Bunda Maria, Bang Andi, kalau begitu. Ini ya sekilas versi Zoroaster ya. Pada saatnya Ahura Mazda meletakkan roh suci ke dalam rahim Dukdok seorang Laban diam dulu. Matius 1:21. Ini dipasangin. Ini. Besar host biar dia baca. Kenapa jadi double suara nih? Ya Allah. Siapa Ya. yang doubling ya? Tuh Bang 100, tinggal dibaca aja tuh.
Mana yang lainnya? Tadi minta teks original. Teks etai de uyon kai Iya. kaleseis te onoma to onoma itu nama menamai dia auto Auto. ison Itu Iso. ison. iso Autos gas sosei to laon auto opoton hamartion auton gitu ya. Popos. iya amartion auto. Lu bisa baca nggak original teksnya lu? Isos. Iya, Lu bisa baca nggak bro Bang. original teks Bible-mu? Berubah berarti Bang. Berarti bukan nama Bang. Enggak, lu bisa Nama baca itu nggak tuh? Onoma. berubah seharusnya Bang. Onoma ini nama kuclu. Iya, tapi berubah ternyata Bang. Berarti bukan nama Bang. Astagfirullahaladzim. Itu loh. Berarti gini Bang Handi, kalau Yesus itu bukan nama daripada anaknya Bunda Maria, berarti orang lain itu yang disalib itu, bukan anaknya Maria itu yang disalib. Coba Yang tampilin lagi Ah. tuh loh. Mas Alfi, tampilin lagi ya. Yang tadi original teksnya. Oh iya, bentar. Di situ ada coba tadi. Coba gue baca dulu. Gue sih bisa baca dikit-dikit karena gue belajar ya. Dikit-dikit sih. Enggak terlalu lancar juga. Kok nggak tampil Enggak, dia? kenapa yang naik hari ini pada sakit semua gitu loh. Mulai dari pagi tadi sama Banjuma gue. Coba ntar dulu. Ya ini nih. Ini saya bacain ya. Begini Tekstai de hoyon kai kaleseis tu anoma auto yesun. Itu kan ya. Autos gar sosei to laon auto apoton hamartion auton. Begitu ya. Nah, itu ada Yesus itu. Itu loh ada nama, Bu. Tonoma. Nama. Onoma di Iya, sini Bang. nama nih. Seharusnya Nama nama itu kan auto, nggak berubah. Ternyata berubah Bang. Artinya bukan nama itu. Jadi anak Dari yang jadi dari anaknya yang Maria Pilatus. nggak punya nama. Iya itu dia. Berarti yang disalib itu bukan anaknya Ya Maria. sama berarti. kasusnya seperti itu. Karena yang disalib itu kan Musa kan Yesus yang memperkenalkan sang disalib. nama itu dengan tetragramaton itu Bang. Yang Musa kan disalib kan memperkenalkan Yesus. nama itu Jadi- dengan ini, tetragramaton. jadi yang Kalau nulis- bisa Ya, itu, berubah-ubah berarti bukan Ah. nama. Jadi yang nulis gospel ini siapa? Di Inggris Matthew, di Greeknya Mattheon. Di Ya, Indo parah, Matius. sakit semua Ya, ini. artinya- Sakit. Susah diskusi kalau orang Pahami itu sakit. bukan nama gitu-gitu aja Bang. Host, Wah, dari yang parah ini. Kalau nama Bang kan 100. seharusnya nggak berubah. Kalau naik ke sini tuh kan pastikan dulu udah jemput otak di tempat laundry gitu. Pastikan dulu. Jangan. Gini aja lah, Bro. Bro, Ini nama enggak? Raja Daud. Di sini mana gelar, mana nama? Berarti Di sini mana gelar, berarti Saulus dengan Paulus beda ya. Saulus dengan Paulus beda. Burama doubling. Ini Udah Raja lah. Daud ini yang mana gelar, yang mana nama nih? Jangan kayak Ya, Yesus aku dulu kalau deh. ada Daud orang dulu. gini Bang. Kalau ada secara oral orang manggil aku bukan dengan sebutan sesuai dengan simbolku Bang. Aku berarti nggak ini Bang, nggak noleh. Raja Daud, mana gelar, mana nama? Mana proper name, mana generik? Nggak ada nama Bang di situ Bang. Wih, parah. Udah lah. nama Yesus itu bukan nama. Ya udahlah, selesai lah. host sakit nih host bertiga nih host. Jadi Tuhanmu tanpa nama ya. Iya tanpa nama Bang. Tanpa nama Tuhan dia. Ya, Iya. udah. Jadi coba kamu berdoa, coba bagaimana cara berdoa kalau Tuhan itu nggak punya nama, coba gimana ceritanya? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datang. Itu namamu. Kena dia, gue pancing mau dia menyebut namamu. Ya, nama Bapa. Namamu. Belum petunjuk. Belum petunjuk. Jadi kamu nggak punya nama, Tuhanmu nggak punya nama ya? Ya ada. Nggak ada. Baik, nggak apa-apa. Jadi Yesus itu bukan nama ya, Ban? Ban. Tetragramaton aja yang saya lihat Ban. bukan nama. Lu diam dulu, nggak usah bertetragramaton, lu nggak bisa baca Bible-mu itu tadi. Gue yakin lu bertiga nggak bisa baca Bible.
Ya Yunani nggak usah bertetra-tetra lo. Mending lu beri super tetra aja udah. Gak usah ketinggian lu nggak bisa baca. Ya, Yang terlalu gua dalam. sarankan nggak usah ketinggian ngomong, lu nggak bisa baca. Standar aja dulu blow on. Apalagi mau ketinggian. Original Tinggi, text dalam. kelar urusan lo. Dalam. Jadi anaknya Maria nggak punya nama ya, Ban? Nggak jelas namanya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Apa arti menamakan dia Yesus? Apa artinya itu? Menamakan dia Yesus. Yesus itu nama atau bukan? Ya petunjuk aja. Ban, jangan sampai gua perban lo ya. Menamakan dia Yesus. Nah, Yesus itu nama atau bukan? Bukan petunjuk itu. Terus anak Maria namanya siapa? Ya nggak jelas. Nggak jelas. Maria itu nama atau bukan? Ya kalau sama dia semua suku ya nama lah tuh. Maria itu nama atau bukan? Kalau sama di semuanya. Kenapa orang sakit semua sih di sini ya lo? Heran saya. Nama. Kok pada berobat jalan ya? Heran yo. Dia sebenarnya dia nggak mau diskusi bahkan dia mau curhat doang dia. Pada berobat jalan loh. Iya, makanya tenang. yang Kristen-Kristen ini jangan sembah-sembah nama. Artinya nama itu kan bukan apa ya, hanya simbol itu untuk berusaha mengenali. Artinya Ya kalau cuma mau mengenal mengenali, nama, ya belum mengenali. ya di zaman Itu itu, sih, Bang. ntar dulu bro. Waktu tentara Romawi mau menangkap dia, begitu, mengumumkan bagaimana cara tentara Romawi menangkap Yesus sedangkan dia nggak tahu namanya. Bagaimana ceritanya? Cerita dari versi Zoroaster ya. Ini ya. Ini Terserah dalam lu cerita dari mana kek. Yasna 43 nomor 4. Ini seperti ini. Pada saatnya Ahura Mazda meletakkan roh suci ke dalam rahim Dukdopa, seorang istri yang masih perawan dan belum pernah dijamah. Ini ditanya apa? Ini tentara Romawi mau nangkep dia. Bagaimana tentara Romawi mau kenal dia nggak tahu namanya. Bahwa yang ditulis itu adalah petunjuk. Dukdopa hamil dan menimbulkan kehebohan di lingkungannya. Saat kelahirannya, kepala kaum Majus. Ini yang ngomongin kelahiran siapa sih? Ini kok jadi orang pada beginian, parah banget loh ini. Kagak ada yang nyambung loh. Bisa kelahiran Yesus itu paralel dengan kelahiran Zoroaster. Kok bisa coba? Yang ngomong, yang bicarakan masalah itu siapa? Makanya biar kita tahu bahwa yang ditulis itu adalah petunjuk. Petunjuk ke mana? Petunjuk. Kita harus mencarinya dulu. Apa sih kok dibuat seperti ini? Kok sama dengan kitab Zoroaster? Ini apa sih? Kita harus kan kritis. Ada apa sih kamu ini, Ban? Kau apa ya, Ban ya? Terima apa yang ditulis sembarang kita terima mentah-mentah, harus kita kaji dulu apa itu sebenarnya. Kisah ini ngomong apa sih, Ban? Mirip dengan kisah Zoroaster. Ban, kamu ini ngomong apa sih? Biar kita terbuka dong. Gini aja deh, Ban. 1 tambah 1 berapa, Ban? Ya, sama 1 2 lah. Ya bang, setuju saya bang. Al-Quran itu kalau dibaca nggak dikaji itu juga sebenarnya nggak ketemu esensinya itu bang. Ya. Ban, 1 tambah 1 berapa, Ban? 2 lah, ini kita aneh sih. 2 ya. Pinter juga loh. Tuan kamu ada berapa, Ban? Nah jangan lagi. Saya nggak ke situ lagi bro. Nggak mau dia. Untuk gini aja deh, gue kasih sederhana aja deh, Ban ya. Memberitahu Mesias saja pun kami dilarang, apalagi Tuhan. Yang Yesus itu Tuhan atau bukan, Ban? Nggak ada disebut untuk memberitahu. Anaknya gini lah, nggak usah menyebut nama deh. Kami malah ditendang kalau sebut Tuhan. Iya, nggak usah menyebut nama. Anaknya Maria itu laki-laki atau perempuan? Oh, sepertinya laki-laki ya. Laki-laki. Laki-laki itu Tuhan atau bukan? Enggak, bukan mah. Laki-laki itu anak Maria Tuhan atau bukan, Ban? Nggak ada itu. Hah? Nggak seperti itu pemahaman saya. Terus? Ya kalau mau pemahaman saya, ikuti saya. Gini aja deh. Kombantrin itu obat apa? Ya, penyumbur apa lah, penyumbur cacing.
Cacing. Kalpanax itu obat diminum apa obat luar? Pemutih kulit. Hah? Pemutih kulit lah. Kalpanax itu buat diminum atau obat luar? Ya obat luar lah biar Obat luar. Pinter juga kalau masalah obat. Kalau harga cabai di pasar berapa sekarang per kilo, Ban? Kemarin pernah saya jawab ini 0. Berapa? Nyambung kalau harga pasar nyambung Ya, dia. kalau anda mau ngomongin saya, ikuti saya. Aduh, Ini kami capek ini deh. unik. Kami Kenapa, yang Ban? naik tadi unik ya, unik. Berbeda dengan Kristen yang lain. Jadi seharusnya Kristen yang lain juga seperti kami ya, kalau menjawabnya. Kalau masalah teologi apa itu kita bicara dan kita bawa ke sini. Nah, beginilah kita harus menjawab, saudara. Itu namanya penyesatan publik, nggak boleh. Ya kami kan bertemu, kami kan diskusi sama kami. Ya diskusi yang benar itu kalau ditanya Tuhanmu ada berapa, tinggal sebut angka 1, 2, 3. Kalau Nah, satu tidak bilang boleh. satu, gitu loh. Kami dilarang seperti itu. Gimana dalilnya dilarang? Bahkan untuk menyebut Mesias pun dilarang. Yesus Di melarang mana dalilnya? murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, di level Mesias aja dilarang, apalagi Tuhan. Itu dasarnya. Makanya kami, ya nampaknya kami seperti ngeyel-ngeyel, kami punya dasar, bro. Nggak sembarangan kami ngomong. Kami dilarang. Menyebut Tuhan pun kami bakal ditendang. Ya untuk apa ditanya-tanya Tuhan? Ya nyala kau katanya nanti. Tuhan itu apa itu katanya? Kan ada dasarnya. Iya bang, aku juga kadang kan berat aku menyandang kalau ditanya siapa, agama apa kau katanya. Kalau aku jawab Kristen, aku sudah seperti apa gaya hidupku kalau aku bisa berani aku menyebut Kristen. Iya. Iya seperti itu sih bang, kalau aku pribadi bang, gaya hidup yang harus diperbaiki. Ya yang nampak gaya hidup ya melalui Komal ini, cara kita santai, kan gaya hidup itu. Iya, itu merupakan suatu sudut pandang gaya hidup orang agamanya, yang malu dengan nama Tuhannya, yang malu itu yang benar. Karena memang dilarang, kok ngapain malu? Ya, kalau memang ada perintah ini bantahan loh, secara akademisi gitu loh. Ini loh kalian jawab jika ditanya Tuhan siapa. Kalau ada ayat seperti itu, maka kami harus menjawab seperti itu. Ini malah dilarang. Jadi gini Kang Dito, sepertinya tahun 2024 ini harus dihapuskan amanat agung itu. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, itu kayaknya harus dihapuskan itu dalilnya. Ya kalau Anda nggak setuju nggak usah pakai. Itu amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa muridku gitu kan. Itu terus beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, itu kayaknya harus dihapus itu. Itu amanat agung bukan? Coba dijawab dulu. Ya kalau Anda mau menerima, agung lah. Enggak. Ini bukan soal terima atau tidak, Bang Laban. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, itu amanat agung enggak? Ya agung lah. Nah, kenapa sampai curhat kayak tadi? Aku cek. Kacau. Udah pindah aja dulu Bang Hendi ya. Biar kami sini. Iya bang, kalau itu kan harfiah lah kita bilang ini. Kalau secara harfiah itu kan artinya apa ya? Injil itu kan sukacita gitu sih bang. Kabar baik kan kita pahami harfiahnya seperti itu. Baiknya kalau beritakan itu kita jangan tolak. Ada yang melakukan itu jangan kita tolak. Siapa sih yang mau yang baik bang kan gitu.
kematian Tuhan kabar baik. Ya artinya kan esensinya ada yang lebih dalam dari situ, Bang. Apa sih pengertiannya itu, kan seperti itu. Kalau kita menolak yang baik, itu kita menjadi bagian apa? Kalau kita menolak orang memberitakan yang sukacita, itu kita artinya berlawanan dengan yang sukacita itu, Bang. Apa kita mau yang sedih-sedih? Anak Gitu anak sih. Maria mati itu suatu kesukacitaan bagi umat Kristen ya. Terlalu dangkal kalau seperti itu. Tapi katanya Injil itu pemberitaan sukacita, kabar gembira. Isi di dalam Bible sendiri, 4 Injil kanonik, Janganlah Injil diberitakan dengan sinoptik, dangkal. itu kan memberitakan tentang kematian. Apakah kematian anak Maria itu adalah sukacita? Tinggal dijawab aja iya atau tidak gitu. Janganlah diberitakan dengan dangkal. Ya atau tidak. Kematian anak Maria itu suatu sukacita atau duka cita? Simpel pertanyaan saya gitu. Gak boleh seperti itu. Jadi Loh. minggu kemarin itu Ya udah hapus aja gitu. Amanat agung beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Simpel itu, hapus dalilnya. Kemarin ada komparasi ya. Kalau Filipus itu melihat Yesus sebagai anak Maria, Nathanael melihat sebagai anak Allah. Nah, saya pakai anak Allah. Makanya udah anak Maria ke saya. Kematian anak ilah di situ suatu sukacita atau duka cita tuh. Gak menarik bagi kekristenan seperti itu. Loh. Injil sinoptik itu menceritakan apa sih poin besarnya? Kematian dan kebangkitan bukan? Pemahaman idol nanti. Idol itu kan level rendah. Kematian dan kebangkitan bukan berita acara terbesarnya di 4 Injil sinoptik itu. Ya kalau secara sampul ya judul ya boleh disebut seperti itu, tapi esensinya itu ya udah. Itu sukacita atau duka cita bukan? Mau Anda mengkaji biar saya jelaskan. Suatu berita ya, suatu berita baik atau buruk bukan? Berita baik jika Anda mau mendengar. Mau mendengar. Berita baik ya. Itu suatu kesukacitaan atau kedukacitaan tuh? Apanya? Pendalamannya dulu, pendalamannya apa? Iya, Anda kan tadi membawakan parameter bahwasannya sesuai apa yang dikatakan Nathanael. Sesuai apa yang dikatakan Nathanael bahwasannya anak Maria itu adalah anak ilah dan anak ilah itu mati di atas tiang, itu suatu sukacita atau duka cita tuh. Ya itu pasti sukacita lah. Oke. Kan simpel, tinggal dijawab itu doang. Saya pun nggak akan bantah gitu. Jadi kematian anak ilah itu adalah suatu kebahagiaan, kabar gembira, kesukacitaan bagi Laban. Saya nggak akan bilang itu untuk semua. Bagi Anda bisa saya buat berlaku. Mau dengar? Nggak perlu sih. Saya bukan anak ilah soalnya. Takut Anda kan? Kok takut sih? Anda paham. Kok takut sih? Kok Pak? Gak bertentangan dengan agama Anda. Saya yakin 100%. Apa yang harus saya pahami? Saya kan bertanya kepada Anda secara pribadi dan saya nggak akan memukul rata kok secara universal. Bahwasannya perasaan seluruh umat Kristen itu sama gitu. Kematian Yesus itu adalah suatu sukacita, itu saya nggak akan pukul sama gitu. Itu kan menurut pandangan Anda sendiri. Saya buat berlaku bagi Anda. Bisa. Soalnya ada dalil di dalam kitab saudara tuh begini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan kan gitu. Ya. Jadi ya saya melihat kematian suatu kesukacitaan bagi seorang Laban ini nggak kaget lagi. Anda kan belum paham. Biar paham, ikuti penjelasan saya ya. Mau? Loh, seseorang bisa memahami sesuatu atas dasar bisa membaca atau tidak? Ya jangan baca hurufiahnya. Lah, takut kan? Kenapa takut? Kenapa? Takut keciduk nggak bisa baca? Hurufnya memang dangkal. Loh, seseorang bisa mengetahui sesuatu karena membaca tidak? Baca. Ketika di kitab disuruh baca, ya, saya nggak dapat membaca. Padahal jelas hurufnya. Esensinya nggak ada dapat. Untuk apa dia baca? Cuma membaca ngapal gitu aja. Untuk apa? Kita nih manusia biasa nih yang nggak dapat apa gitu anak Allah. dari Coba, Tuhan. Coba. Saya mau kenapa?
Mau nggak terima? Tuh? Kenapa takut? Enggak. Sekarang inti dasarnya dulu. Kita memahami sesuatu itu karena kita bisa membaca tuh. Sebelum kita bisa memahami sesuatu Oke, dari ini suatu bacaannya. buku, Ini bacaannya, dengar ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. iya. Melainkan Yohanes dari 1 nomor punggung 13. Saya tahu kok. Yohanes 1 nomor punggung 13. Apa artinya coba? Hmm. Coba Anda jabarkan dulu. Lalu ayat 14-nya en hologos sars egeneto dan seterusnya. 13 itu tentang kita, bro. Hmm. Orang-orang. Tentang kita. Makanya saya pengen menjelaskan kepada Anda. Biar Anda terlibat. Di nomor 13 ini. Jadi Enggak terlibat. kalau kita menggunakan, oke, saya ikuti Yohanes pasal 1 nomor punggung 13 tadi. Kalau kita ikuti narasi orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula dari hasrat seorang laki-laki melainkan dari Allah. Pertanyaannya. Ya. Ini muncul pertanyaan. Ya. Kalau Yesus yang hanya dikatakan lahir Bukan Yesus tanpa kita ini berhubungan. masalah kita, bro, bukan Yesus. Orang-orang kita ini, bro. Makanya nah itu kan. Membaca. Orang-orang itu kita, Anda bilang, Anda kritisi kalimat bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, bukan pula dari hubungan darah atau hasrat manusia. Iya, kita itu, kita. Mau nggak? Loh. Allah, nggak ada pelajaran seperti ini di yang pernah Anda ikuti. Nggak ada ya? Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia. Ini menjelaskan tentang hubungan intim, hubungan badan. Dan bukan pula oleh hasrat. No. Loh, Itu. kata hasrat di sana tuh maknanya apa, bre? Orang-orang yang bukan. Kenapa ditarik lagi ke hasrat? Bukan hasrat, bro. Orang-orang yang dilahirkan ini, bayi yang Orang-orang dilahirkan, bukan. orang-orang itu jamak gak? Jamak ya? Orang yang diperanakan. Jamak ya? bukan. Jamak, makanya kita. Iya. Kita ini yang Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau bukan dari hasrat manusia. Ya, Bukan pula dari hasrat seorang laki-laki. ya. Melainkan dari Allah. Ya. Udah? Oke. Nah, dilahirkan dari Allah, betul? Ya, betul. Ya, dilahirkan dari Allah, betul? Orang-orang di sana jamak gak? Jamak. Kita itu. Kenapa kita. cuma Yesus sendiri yang dikatakan lahir dari Allah tuh? Itu makan masih sulung dia. Pertama kali. Loh, Dia yang pertama. 14-nya baca, kai hologos, Iya, di sana makanya- definite artikel. Kai hologos sars egeneto dan sang firman itu menjadi daging. Dia yang pertama, kita berikutnya. Makanya dia Loh, sebut sulung, kita- anak sulung Allah. Sulung. Loh, berarti kalau kita menggunakan Kolose 1 pasal 15, dia itu ciptaan. Dia itu sulung soalnya. Kenapa takut? Oh, ciptaan lah. Sini kutunjukkan nih sama Ini Kolose. masalah kita, bro. Jangan. Loh. Kenapa? Jangan takut sama Kolose gitu. Jangan takut sama Kolose. Kita harus dilahirkan dari Allah. Kita semua ini. Kenapa takut sama Kolose? Ciptaan Apa sama yang ditakutkan dilahirkan sih? aja Bukan, bingung ada kita itu, Bang. Nih. Anda tadi menyinggung kata sulung kan? Ya. Kitab Kolose nih. Surat Paulus kepada jemaat Kolose nih. Apa dikatakan di pasal 1 nomor punggung 15 ini? Dialah gambar ilah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ciptaankah anak Maria? Gak ada anak Maria sih itu. Ini anak Allah, bro. Loh, jadi siapa keutamaan Kristus ini? Siapa judul perikopnya? Ini siapa Kristusnya? Ya kita. Di kita, di dalam diri Anda kita. Kristus. Anda Di dalam Kristus. diri Anda boleh Kristus Anda. Judul perikopnya baca keutamaan Kristus. Dialah di sini siapa kalau bukan Kristus tuh? Iya, Kristus itu kan yang diusap. Jadi siapa Kristus ini siapa? Anda Soalnya boleh, banyak yang diusap kan. Anda bisa pindah. Loh, Anda bisa. Sejak kapan saya diurapi? Ayo, makanya ayo jadi anak Allah, ayo. Dialah gambar Allah di sini, bukan anak Iya. Allah.
Itu di hati Dialah- kita itu. Dialah gambar ilah yang tidak kelihatan, yang sulung. Tadi Anda menyinggung kata sulung kan? Siapa yang sulung di sini? Ya itu Yesus kalau sulung ya. Nah, lebih utama dari segala yang diciptakan. Apakah Yasua itu ciptaan? Ah, mampus Anda. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya, sama aja ciptaan kan, walaupun yang pertama-tama ciptaan kan? Gak ada ciptaan di situ. Ah, kira-kira ciptaan tuh pencipta enggak? Kalaupun ciptaan itu artinya kreasi. Oh, ini bukan penciptaan, Bung. Ini yang diciptakan. Nah, arti ciptaan itu kan kreasi. Oh, aduh. Saya menciptakan patung, saya berkreasi di sana. Dialah siapa di sini? Yesua. Gambar ilah yang tidak kelihatan. Yang sulung kata Anda tadi siapa? Yesua. Anak Ya. siapa? Maria. Lebih utama daripada segala Udah yang menyebut nama dia itu. Ah. Tumben lu menyebut nama, Ban. Tetap setuju. Karena yang nanti kan di hati Anda. Ciptaan? Ya, dialah di sini ciptaan. Dikreasikan. Ciptakan sih itu kan kreasi. Oh, Anda mau nggak berkreasi jadi anak Allah? ini tulisannya apa? Ini. Anak bro. Ah, Salah. ini kalpanak. Untuk mengkreasikan. Itu ini tulisannya kalpanak ya. Itu kreasi. Ini tulisannya apa nih? Lebih utama daripada segala yang Dikreasikan, ciptakan. di mana kata dikreasikan? Ini dipelintir kitab sendiri kayak mana kok ini? Aduh. Diciptakan apa artinya coba? Apa artinya? Kalau di bahasa Arab, nih ya aku jelaskan ya. Kalau di bahasa Arab, kata penciptaan itu ada dari tiga kata tuh. Kolako, fataro, sama ja'ala gitu. Nah ada tiga nih. Nah masing-masing dari ketiga kalimat ini. Kalau mencipta lagu apa? Yang mana? Sabar, ku jelaskan dulu. Dari tiga kata ini tuh dia beda-beda maknanya. Ada yang diciptakan memang dari yang telah diciptakan menjadi sesuatu hal yang baru gitu. Ada bahannya. Ada yang memang diciptakan bahannya itu gitu. Nah dari tiga kata ini beda maknanya. Sekarang kata dicipta. Oke teman-teman, sekian dulu ini pada hari ini pada kok jadi gak nyambung bahasa Indonesia semua ini. Hari itu bumi itu ciptaan pakai dosen kayak gini semua ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat beraktivitas. Saya juga mau berangkat lagi beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.